Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali masuk dalam materi yang pertama dibahas di kesehatan reproduksi. Mata kuliah kesehatan reproduksi adalah tentang masalah-masalah dalam kesehatan reproduksi. Ya, apa itu sih masalah-masalah dalam kesehatan reproduksi? Yang pertama adalah infertilitas. Ya, kalau kalian tahu infertilitas, pengertiannya adalah kalau masyarakat awam biasa bilangnya ada tidak bisa hamil. Jadi kalau infertilitas ini adalah kegagalan dari pasangan suami istri untuk mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi selama 1 tahun. Jadi batasnya adalah selama 1 tahun dan tanpa kontrasepsi, ya. Kemudian infertilitas adalah ketidakmampuan atau penurunan kemampuan menghasilkan keturunan. Ini menurut Elizabeth dalam bukunya. Kemudian menurut Juwantono 2008 bahwa ketidaksuburan atau infertil adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun. Jadi hampir sama pengertian dari Sarwono juga dari Juwantono bahwa batasnya adalah dalam kurun waktu 1 tahun dan mereka sudah melakukan hubungan seksual secara terus menerus, artinya tidak menggunakan kontrasepsi, berhubungan seksual tanpa kontrasepsi juga terus selama 1 tahun. Jika tidak hamil juga berarti bisa dikatakan bahwa adalah pasangan infertil atau infertilitas. Kemudian infertil ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah infertil primer dan yang kedua adalah infertil sekunder. Kalau primer ini berarti pasangan suami istri belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun tersebut, ya. Kemudian kalau sekunder adalah sudah pernah memiliki anak, terus kemudian ingin punya anak lagi ternyata, tetapi dalam 1 tahun itu mereka sudah melakukan hubungan seksual secara teratur, kemudian tanpa kontrasepsi juga, tapi belum punya anak juga. Artinya kalau yang primer belum pernah punya anak, tapi kalau sekunder pernah memiliki anak sebelumnya. Dan masing-masing ini kurun waktunya adalah 1 tahun, ya. Kemudian selanjutnya, ternyata kita lihat tingkat infertilitas penduduk menikah di Indonesia. Ya, jadi di sini tingkat infertilitas penduduk menikah di Indonesia adalah pada tahun 2007 itu meningkat cukup tajam, yaitu 3,7%. Kemudian dan banyaknya ini pada laki-laki ternyata dibanding dengan perempuan. Jadi ketika ada pasangan infertil, maka harus dua-duanya yang diperiksa, entah wanitanya dan prianya. Terus kemudian prevalensi pasangan infertil di Indonesia tahun 2013 adalah sebesar 15-25% dari seluruh pasangan yang ada, ya, menurut Riskesdas 2013. Nah, kasus ini ternyata paling banyak adalah karena male faktor ternyata, ya, 32%-nya. Ini menurut Riskesdas tahun 2013. Selainnya ada yang karena wanitanya, female faktor, ya. Wanita ini karena sangat kompleks. Kenapa bisa infertil? Ya bisa karena dari tubanya, kemudian dari ovaluasi uterusnya. Nah, ini sangat kompleks untuk wanita. Kemudian masalah yang menyebabkan infertilitas, ya, yang pertama adalah kalau disebabkan oleh wanita, maka banyak faktor yang disebabkan karena wanita itu organ reproduksinya sangat kompleks. Maka yang kalian ketahui ada uterus, ada tuba, ada vagina, dan semuanya itu bisa jadi faktor kenapa wanita infertil, ya. Yang pertama kita bahas adalah adanya gangguan organ reproduksi seperti infeksi vagina, ya. Infeksi ini meningkatkan keasaman vagina sehingga membunuh sperma dan pengarutan vagina yang akan menghambat transportasi sperma ke vagina, ya. Kemudian ada
karena kelainan pada serviks. Nah, kalau karena kelainan pada serviks biasanya mengakibatkan defisiensi hormon estrogen yang mengganggu pengeluaran mukus serviks. Jadi, apabila mukus sedikit, maka perjalanan sperma ke dalam rahim akan terganggu. Selain itu juga misalnya ada bekas operasi pada serviks yang menyisakan jaringan parut yang dapat menutup serviks sehingga sperma tidak ada masuk ke dalam rahim. Kemudian ada kelainan uterus. Kalau kelainan uterus seperti bisa mengakibatkan abortus yang berulang, misalnya diakibatkan oleh malformasi uterus yang mengganggu pertumbuhan fetus. Misalnya ada yang uterusnya bentuknya dua, ya, ada yang ke depan, kemudian banyak macam-macam kelainan pada uterus. Kemudian ada mioma uteri. Nah, ini juga faktor yang bisa mengakibatkan seorang infertil. Kemudian ada adesi atau luka yang menyebabkan terjadinya gangguan suplai darah untuk perkembangan fetus dan akhirnya terjadi abortus berulang. Kemudian kelainan tuba falopi bisa diakibatkan infeksi yang mengakibatkan adesi tuba falopi dan terjadi obstruksi sehingga ovum dan sperma tidak dapat bertemu. Nah, ini ada tentang gangguan organ reproduksi. Selanjutnya ada gangguan ovulasi. Jadi kalau tadi gangguan organnya, berarti sekarang ada gangguan ovulasi. Nah, ini dapat terjadi karena ketidakseimbangan hormonal seperti adanya hambatan pada sekresi hormon FSH dan LH. Hormon FSH dan LH ini kan yang mempengaruhi pertumbuhan ovulasi atau ovum pada organ wanita. Kalau kalian flashback tentang bagaimana cara seorang wanita bisa menstruasi setiap bulan, maka ada hormon yang bekerja yaitu FSH dan LH, kemudian estrogen dan progesteron. Nah, FSH dan LH ini yang mempengaruhi si ovum ini untuk berkembang dan menjadi matur. Nah, hambatan ini dapat terjadi karena adanya tumor kranial atau stres dan penggunaan obat-obat yang menyebabkan terjadinya disfungsi hipotalamus dan hipofisis. Bila terjadi gangguan sekresi kedua hormon ini, maka folikel mengalami hambatan untuk matang dan berakhir pada gangguan ovulasi. Jadi si folikelnya tersebut kan FSH dan LH ini membuat folikelnya matang. Nah, kalau terganggu maka si folikel tidak akan matang, malah jadi sudah baru matang mati, sehingga si pasiennya pun, wanitanya pun tidak mengalami menstruasi, bisa seperti itu, atau yang biasa disebut dengan PCOS polikistik, ya, polikistik kista. Jadi ovulasinya folikelnya itu langsung mati, tidak sempat matur tapi langsung mati. Kemudian ada yang ketiga adalah kegagalan implantasi. Wanita dengan kadar progesteron yang rendah mengalami kegagalan dalam mempersiapkan endometrium untuk nidasi. Jadi harusnya adalah progesteron meningkat ketika ada pembuahan sehingga mempersiapkan endometrium itu menebal, ya. Menebal tujuannya adalah supaya bakal embrio itu ketika masuk ke dalam endometrium maka akan kuat endometriumnya sehingga nidasinya pun sempurna. Nah, jadi setelah terjadi perembuhan ada proses nidasi tidak berlangsung dengan baik, maka fetusnya pun tidak berkembang dan terjadilah abortus. Kemudian ada faktor imunologis. Nah, apabila embrio memiliki antigen yang berbeda dari ibu, nah ini ketika si embrionya memiliki antigen berbeda dengan ibu, maka tubuh ibu mereaksi bahwa si embrio ini adalah sesuatu benda yang asing sehingga dapat menyebabkan abortus. Seperti itu. Ini karena faktor imunologis. Kemudian ada lingkungan, misalnya paparan radiasi dalam dosis tinggi bisa mengakibatkan ketidaksuburan dan abortus. Asap rokok juga, gas anestesi, zat kimia dan pestisida dapat menyebabkan toksik atau racun pada seluruh bagian tubuh termasuk organ reproduksi dan akan mempengaruhi kesuburan. Itu salah satu faktor-faktornya. Kemudian yang selanjutnya adalah pada pria. Kalau berkaitan tadi dengan wanita sebenarnya banyak ya yang dibahas. Ada tentang gangguan organ reproduksinya, kemudian ovulasinya, dan kalaupun ada wanita yang tidak subur atau ada pasangan yang tidak subur, infertilitas datang dirujuk ke dokter, ya, ke dokter kandungan untuk mempersiapkan kehamilan, maka yang diperiksa adalah wanita dan pria. Kalau wanita lebih panjang biasanya untuk pemeriksaannya karena itu tadi ada banyak lebih kompleks organ reproduksi pada wanita, jadi banyak faktor-faktornya. Sekarang kita beralih kepada pria. Ada beberapa kelainan umum yang dapat menyebabkan infertilitas pada pria, yaitu abnormalitas
pria, misalnya adalah morfologi dan motilitas. Kalau morfologi berarti berhubungan dengan bentuk spermanya. Nah, yang menyebabkan tidak subur adalah sperma yang misalnya dengan 2 kepala, atau ada yang kepalanya besar, atau ada yang ini normalnya ada seperti ini ya. Normalnya seperti kecebong, kepalanya 1, badannya terus punya ekornya pun bergerak dengan cepat. Nah, kalau yang abnormal ada yang gede kepalanya, kemudian ada yang kecil kepalanya, ada yang kepalanya 2, atau ada yang badannya 2 dengan ekornya 2 atau kepala 1. Nah, macam-macam seperti ini. Nah, ini yang bisa menimbulkan infertilitas juga pada pria karena itu tadi berhubungan dengan bentuk. Ketika masuk ke dalam vagina kemudian ke uterus, belum tentu mereka sampai ke dalam tuba falopi karena kan pembuahan terjadi di tuba falopi kan. Nah, belum sampai ke tuba falopi itu sudah mati, ataupun kalau misalnya bertemu dengan ovum mereka gagal untuk berkembang secara sempurna. Kemudian motilitas, ada yang jalannya lambat. Kalau cepat memang seharus cepat, normalnya adalah cepat ya. Berjalannya lambat atau jalan di tempat itu ada ya yang abnormal sperma. Kemudian ketika ada abnormalitas ejakulasi ya, ada hipospadia itu penis harusnya kan lubangnya di ujungnya, tapi kalau itu ada di badannya atau di pangkalnya dan sebagainya itu bisa. Kemudian ejakulasi yang terlalu cepat, kemudian ada abnormalitas ereksi, ada abnormalitas cairan semen, jadi komposisinya berubah secara kimiawi, perubahan pH, atau ada juga semennya keluar memang tapi tidak mengandung sperma, ada yang seperti itu. Kemudian infeksi pada saluran genital yang meninggalkan jaringan parut sehingga terjadi penyempitan pada obstruksi pada saluran genital ya. Infeksi ini karena infeksi, terus ada jaringan di situ sehingga saluran genitalnya tersumbat. Nah, spermanya tidak bisa lewat seperti itu. Kemudian ada lingkungan, ada radiasi, obat-obatan atau obat-obatan anti kanker ya. Itu kepada masalah yang menyebabkan infertilitas pada pria. Kemudian faktor-faktor infertilitas yang biasanya banyak ditemukan pada pasien-pasien infertil. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi infertilitas pasangan sangat tergantung pada lokal populasi dan diinvestigasi dan prosedur rujukan. Misalnya yang pertama adalah faktor koitus pria. Misalnya pria harus riwayat dari pasangan pria ya yang sebenarnya memiliki riwayat infeksi saluran genital, misalnya prostat, pembedahan atau cedera pada genital pria atau daerah inguinal atau daerah genital, dan setiap paparan terhadap timbel, kadmium, atau misalnya pria yang bekerjanya berhubungan langsung dengan bahan kimia, kemudian radiasi atau obat-obatan kemoterapi. Nah, kemudian ada juga kelebihan konsumsi alkohol atau rokok bisa juga membuat pria menjadi infertil. Kemudian kalau pada wanita biasanya karena faktor ovulasi ya. Sebagian besar memang harusnya haidnya teratur, tapi ternyata ada yang tidak teratur, ada yang sampai 3 bulan, ada yang kegagalan ovulasi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengalami miom atau kista dan semuanya. Kemudian biasanya sih yang paling banyak adalah faktor ovulasi. Kemudian faktor serviksnya, misalnya serviks menghasilkan lendir encer, kemudian harusnya adalah selama beberapa hari sebelum ovulasi serviks menghasilkan lendir encer. Untuk keluar dari serviks berkontak dengan ejakulasi semen. Nah, untuk menilai kualitasnya pasien harus diperiksa selama fase menjelang pra-ovulasi. Ini di bagian faktor dari serviks. Kemudian ada faktor tuba rahim. Faktor tuba misalnya ada sumbatan dalam tubanya. Tuba ini kan tempat terjadinya fertilisasi ya, pembuahan sperma masuk dari bawah, dari vagina ke serviks mencapai tuba. Maka kalau ovumnya dari ovarium kemudian diambil oleh fimbriae, lewati fimbriae masuk ke tuba, maka mereka akan bertemu di tuba falopina. Jika ada sumbatan pada tuba tersebut maka akan menimbulkan infertil ya, seperti itu. Kemudian penyumbatan biasanya banyak terjadi pada 3 lokasi, yaitu akhir fimbriae, pertengahan segmen, atau pada isthmus korineo. Penyumbatan sejauh ini adalah paling banyak ditemukan
Faktornya bisa salpingitis sebelumnya atau infeksi radang panggul sebelumnya, kemudian penggunaan spiral yang salah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan lainnya ya. Kemudian ada juga endometriosis ya. Akibat endometriosis ini, endometriosis adalah ketika pertumbuhan endometrium tidak pada tempatnya. Kemudian adenomyosis tuba atau infeksi sebelumnya, dan 90% kasus penyebabnya terletak pada isthmus dekat tanduk dan dapat melibatkan bagian dangkal dari lumen tuba di bagian dalam dinding organ. Kemudian ada faktor peritoneum juga masuk ya. Biasanya laparoskopi dapat mengenali patologi ini ya. Jadi penemuan endometriosis pada peritoneum atau dinding endometrium yang seharusnya ada di dalam serviks ternyata ada pada di bagian perut ya, sehingga tidak lazim ya. Kemudian selanjutnya adalah cara pencegahan infertilitas bermacam-macam ya. Berbagai macam infeksi diketahui menyebabkan infertilitas, kita sudah bahas tadi satu persatu ya. Terutama infeksi prostat, buah zakar maupun saluran sperma. Karena itu setiap infeksi harus ditangani dengan serius. Kemudian yang kedua, beberapa zat dapat meracuni sperma, maka pengaruh buruk rokok dapat mempengaruhi jumlah dan kualitas sperma, sehingga seharusnya adalah pemberhentian untuk merokok. Kemudian alkohol juga, pemberhentian untuk menggunakan alkohol. Kemudian berperilaku hidup dengan sehat. Kemudian sudah tentang infertilitas, selanjutnya adalah tentang infeksi menular seksual. Apa itu MS ya? Kalau MS menular seksual artinya berhubungan dengan seksualitas. Ya, artinya adalah ya infeksi yang ditularkan karena kita melakukan hubungan seksual. Jadi infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual baik melalui vagina, mulut ataupun anus. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, misalnya sifilis, jamur, virus dan sebagainya. Ya, ini bakteri-bakterinya ya. Siapa saja yang dapat terkena? Semua orang dapat yang pernah melakukan hubungan seksual berisiko tertular MS, baik yang sudah pernah yang menikah ataupun belum menikah. Pokoknya semua orang yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Nah, resiko lebih tinggi pada orang yang hubungan seksualnya berganti pasangan atau multiplanar, atau dengan hubungan seksual dengan seseorang yang pernah berganti-ganti pasangan, dan hubungan seksual tanpa pengaman atau kondom. Itu resikonya lebih tinggi ya. Kemudian jenis-jenis penyakit MS, ada yang disebut gonorea atau kencing nanah ya. Kencing itu bernanah, jadi penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Beberapa gejalanya yaitu misalnya pada pria mulut lubang kencingnya bengkak nih pada pria di penisnya, kemudian nyeri, gatal, memerah dan mengeluarkan cairan yang berwarna putih. Nah, ciri khasnya adalah gonorrhea dan kencingnya bernanah putih dan kuning kehijauan. Kemudian kalau pada wanita keputihannya lebih banyak dari biasanya, kemudian nyeri berkemih, dan kemudian ada putih-putihnya seperti nanah juga di bagian genitalianya. Ketika pipis ya, ketika kencing dia akan mengeluarkan cairan berwarna putih. Kemudian akibat yang dapat ditimbulkan dari gonorrea adalah kemandulan, bisa menyebabkan kemandulan baik pada pria maupun wanita, kemudian memudahkan penularan HIV apalagi jika tidak menggunakan kondom. Misalnya prianya sudah punya HIV, kemudian ke wanita yang sudah memiliki penyakit gonorea, maka tidak menggunakan kondom, maka ini akan cepat ditularkan. Kemudian keguguran jika wanitanya hamil ya, karena bakteri ini bisa naik ke atas ke dalam vagina kemudian ke rahim sehingga menimbulkan keguguran. Dan bisa juga bayinya walaupun tidak menimbulkan keguguran juga bisa bayi lahir prematur atau mengalami infeksi mata karena ini tadi bakteri tadi. Nah, infeksi mata itu didapat ketika si wanita ini melahirkan melalui pervaginam. Jadi matanya kan melewati melewati si vagina, maka dia akan menjadi terkena bakterinya lewat vagina. Kemudian selanjutnya adalah sifilis. Nah, penyebab
yaitu bakteri Treponema pallidum. Gejala yang mungkin timbul yaitu luka pada kemaluan ya, tanpa rasa nyeri biasanya tunggal. Nah, luka-lukanya baik pada pria maupun wanita. Kemudian bintil atau bercak merah di tubuh tanpa gejala, bisa di tangan, bisa di bagian leher, bisa di bagian tubuh semuanya. Kemudian dari kelainan saraf, pembuluh darah dan kulit. Kemudian akibat ini ditimbulkan jika tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan berat pada organ lain seperti otak, karena bakteri ini bisa mencapai ke otak dan jantung. Kemudian masih sama memudahkan penularan HIV, keguguran, bayi lahir cacat, karena bakterinya hampir sama dengan gonorea tadi, bakterinya masuk ke atas ya, sehingga menimbulkan keguguran dan bayi lahir cacat. Kemudian adalah herpes genitalis. Nah, kalau herpes genitalis ini penyebabnya virus ya. Kalau tadi bakteri, sifilis dan gonorea adalah bakteri, kalau herpes ini adalah virus, herpes simplex. Jadi gejala yang mungkin timbul yaitu rasa terbakar atau rasa kesemutan, bintil-bintil berkelompok ya pada bagian genital, baik pria dan wanita seperti ini bintil-bintilnya. Kemudian nyeri seperti anggur yang sangat nyeri pada kemaluan, kemudian pecah dan meninggalkan luka yang kering dan berkerak. Kalau pecah meninggalkan luka kering dan berkerak, lalu kemudian nanti hilang sendiri. Nah, akibat ini ditimbulkan adalah rasa nyeri saat yang mengganggu pada aktivitas, kemudian memudahkan penularan HIV juga sama, kemudian penularan infeksi pada bayi baru lahir. Nah, ini contoh yang di oral ya, bagian oral. Jadi terkadang ada yang melakukan seksualitas dengan bagian oral, maka nanti herpesnya ada di bagian oral atau di bagian mulut. Nah, biasanya virus herpes ini susah untuk sembuh karena dia misalnya saat imunitas menurun, maka ini tidak akan muncul nih bintil-bintilnya, tapi ketika imunitas meningkat, dia tidak akan muncul bintil-bintilnya, dan ketika menurun nanti akan muncul lagi. Nah, biasanya ini susah untuk disembuhkan, dia akan muncul dan timbul dengan sendirinya sesuai dengan imunitas tubuh si penderitanya. Kemudian ada trichomoniasis. Kalau ini adalah penyebabnya adalah protozoa Trichomonas vaginalis. Gejalanya yaitu mengalami keputihan seperti berwarna kuning kehijauan, berbusa dan berbau busuk. Nah, ini kuning kehijauan, berbusa, dia putih-putih kuning, kemudian ada busanya di skirtnya, keputihannya, dan baunya sangat busuk. Kemudian akibat yang dapat timbulkan adalah memudahkan penularan HIV, jelas sudah ada protozoa ini penyakit, terus kemudian ada HIV lagi, virus, maka lebih akan menularkan. Bayi lahir prematur jelas hampir sama dengan semua infeksi menular seksual, bahwa dia akan naik ke atas vagina rahim dan akan mempengaruhi bayi jika ibunya sedang hamil. Kemudian ada kandidiasis atau infeksi jamur. Penyebabnya adalah jamur kandida. Gejala yang timbul biasanya adalah berupa gatal pada kelamin. Kalau ini disebabkan oleh jamur, biasanya karena si baik pria maupun wanita tidak bersih saat membersihkan kelamin. Jadi kalau wanita kan harusnya dari atas ke bawah ya, membersihkannya sekali, yang berulang-ulang kali dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, ini jadi bisa menimbulkan jamur. Gejalanya berupa gatal pada kelamin, perasaan terbakar, dan keputihan lebih banyak. Dan kalau pada pria biasanya ruam pada penis. Infeksi jamur pada kelamin dapat disembuhkan dengan krim anti jamur. Nah, langkah-langkah dapat membantu pencegahan infeksi jamur vagina adalah menggunakan pakaian dalam dari katun ya, kemudian menghindari ketat pakaian ya, kemudian gunakan kertas toilet yang non parfum ketika membersihkan, boleh. Kemudian menjaga kebersihan area genital, ketika lembab ganti celananya, kemudian menggunakan handuk untuk mengeringkan daerah genital, atau boleh menggunakan tisu tadi. Kemudian melepaskan pakaian renang yang basah sesegera mungkin jika setelah berenang. Kemudian menggunakan pembalut yang bebas dari parfum. Kalau sekarang kan ada pembalut kain, nah itu biasanya memang lebih bagus ya pembalut kain daripada pembalut yang sekali pakai. Kemudian ada hepatitis B. Hepatitis B virus yang belum bisa disembuhkan juga, ini karena infeksi menular seksual juga. Gejalanya
dia lebih ke seperti penyakit kuning, jadi mata dan tubuh menguning, kemudian tubuh lesu. Kemudian akibat yang dapat ditimbulkan lebih parah adalah kanker hati karena penyakit virus hepatitis B ini. Ya, kalau HIV paling banyak ya, nomor 1 penyakit menular seksualnya. Nah, hepatitis juga ini yang keduanya. Kemudian ada infeksi HPV, yaitu human papillomavirus. Gejalanya muncul kutil di sekitar alat kelamin. Akibat yang ditimbulkan bisa kulit kelamin dan kanker serviks. Kutil kelamin dan kanker serviks atau leher rahim. Ini kanker serviks adalah kanker yang banyak ditemukan oleh pada wanita ya, selain dari kanker payudara. Nah, yang disebabkan adalah human papilloma virus. Kemudian ada ulcus mole, penyebabnya itu bakteri Haemophilus durecil. Penyakit yang timbul adalah benjolan yang mudah pecah atau ulkus juga di lipatan paha. Nah, biasanya pada lipatan paha sampai ke bagian genital. Akibat yang ditimbulkan bisa memudahkan penularan HIV. Nah, yang harus diingat adalah pengobatan IMS tidak dapat dilakukan sendiri, jadi harus dalam pemeriksaan yang spesifik. Ya, harus diperiksa oleh dokter, kemudian konsultasi medis, kemudian fisik, laboratorium. Terus hal-hal yang perlu dilakukan adalah konsultasi dan minum obat sesuai anjuran dokter, kemudian mengajak pasangan seksual juga untuk berobat karena akan menghindari penularan yang berulang, apalagi tidak menggunakan kondom. Jadi bolak-balik aja tuh virus, bakteri jika pasangan seksualnya tidak mau berobat juga. Kemudian jika memiliki teman yang terkena atau berisiko terkena IMS, anjurkan mereka untuk segera memeriksa diri ke dokter atau petugas kesehatan. Bila perlu temani mereka, ingatkan juga untuk jangan malu menyampaikan keluhan kepada dokter atau petugas kesehatan. Itulah langkah-langkahnya sebagai bidan ya. Jadi memang harus dirujuk ke dokter jika memang keadaannya sudah sangat tidak bisa ditangani ya. Itu untuk EMS. Kemudian ada mitos seputar EMS, misalnya minum antibiotik dapat mencegah EMS. Ini ternyata tidak juga, karena bukan hanya yang mencegah EMS bukan hanya bakteri. Kalau antibiotik kan untuk antibakteri, tapi juga virus, jamur, dan parasit. Dan selain itu juga harus melalui petunjuk dokter penggunaan antibiotik. Kemudian mencuci alat kelamin dengan benar ya. Kemudian pemakaian sabun vagina juga sebaiknya jangan terlalu sering ya, karena sebenarnya memang harusnya pakai air yang bersih dan mengalir asalkan dari depan ke belakang untuk mencuci alat kelaminnya untuk pada wanita. Kalau pada pria yaitu dari ujung penis ke pangkal. Kemudian yang ketiga, penularan melalui kamar mandi atau WC sebenarnya adalah tidak ada ya, karena ternyata kuman atau bakteri tidak bertahan cukup lama di luar tubuh ya, sehingga sebenarnya tidak dapat menulari. Jadi kalau penyakit IMS ini ya ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian selanjutnya ada sindrom prahaid. Nah, ini masalah-masalah kesehatan lainnya. Ada sindrom prahaid. Haid adalah perdarahan. Haid adalah perdarahan secara periodik setiap bulan dan siklik dari uterus disertai pelepasan atau desquamasi endometrium menurut Profesor Dr. Hanifah. Jadi pelepasan atau pelunturan endometrium ketika tidak ada ovum yang dibuahi, maka si ovum ini akan meluntur, endometrium meluntur. Jadi tidak bernidasi. Kalau dibuahi kan akan bernidasi di endometrium dan menjadi embrio dan kehamilan. Kalau ini tidak, maka dia akan endometriumnya akan lepas dengan sendirinya. Sindrom prahaid adalah sejumlah perubahan mental maupun fisik yang terjadi antara hari pertama hingga hari ke-14 sebelum masa haid dimulai dan diikuti dengan tahap bebas gejala jika masa ini telah lewat. Jadi sebelum masa haid. Nah, yang dari gejala fisik misalnya kenaikan berat badan, perasaan seperti bengkak dan pembengkakan di bagian perut, jari, begas dan sepertinya ketidaknyamanan daerah payudara, pembesaran, nyeri tekan, terasa berat, terasa kaku, kemudian sakit kepala dan serangan migrain. Ini biasanya terjadi pada sebelum haid. Kemudian pegal dan nyeri pada otot-otot badan, kemudian dismenor atau sakit perut atau sakit pinggang bagian bawah. Kemudian berkurangnya air kencing. Nah, ini gejala-gejala fisiknya. Kemudian ada perubahan kulit juga, misalnya adanya timbul jerawat, bercak putih atau pembengkakan lainnya. Kemudian bisul, ini biasanya secara fisik ya. Kemudian perubahan nafsu makan, kehilangan nafsu atau mungkin lebih ingin banyak makan. Kemudian perubahan pola tidur, kurang tidur atau tidur berlebihan. Kemudian tidak ada gairah serta berat dan terasa lemas.
kemudian mata terasa sakit, hidung tersumbat bisa, dan timbul reaksi alergi bisa juga. Kemudian ada yang sampai mual, pingsan. Asma dan epilepsi ini yang paling parah ya. Kemudian ada yang kejang karena terjadi dinding-dinding otot terus perlahan mengkerut sehingga menimbulkan kejang pada si penderitanya. Ini yang paling parah. Kemudian gejala mentalnya misalnya ketegangan dan cepat marah karena emosional, karena itu tadi pengaruh meningkatnya hormon estrogen. Kemudian ada depresi, kurang percaya diri, stres, lesu, kurangnya konsentrasi biasanya. Kemudian cenderung ke arah keagresifan karena cepat marah tadi, kontrol emosi yang rendah, penurunan memecahkan masalah, kemudian kurang atau tidak ada dorongan seks biasanya, kemudian dorongan yang kuat untuk banyak makan, kemudian bertambahnya kecenderungan minum obat, tablet karena tadi anti nyeri dan sebagainya, karena pusing dan lain sebagainya. Itu gejala dari mental. Nah, para perempuan yang diganggu oleh sindrom PHD dapat memperbaiki gejala mereka dengan melakukan mengurangi jumlah gula yang dimakan, menambah makanan serat, buah-buahan, sayuran, kemudian berprotein tinggi, kemudian boleh meminum ramuan tradisional misalnya kunyit, serik boleh, kemudian minum minyak zaitun dan lain sebagainya boleh. Kemudian harus dikurangi jumlah lemak, mengurangi jumlah makan, mengurangi jumlah gula, mengurangi kafein atau menghindari kafein, kemudian misalnya minuman ringan ya itu dikurangi. Kalian itu mencakup kegiatan fisik dalam kegiatan sehari-hari, misalnya olahraga secara teratur. Ini bisa untuk memperbaiki atau mengurangi gejala-gejala menstruasi ya, prahaid tadi. Kemudian mempraktekkan teknik pengurangan stres secara teratur, misalnya lebih ke jalan-jalan ke tempat yang hijau untuk mengurangi stres dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan ya. Kemudian ada masalah selanjutnya ada pelvic inflammatory disease atau PID ya, atau disebut radang panggul, suatu infeksi yang menjangkiti serviks atau leher rahim, uterus, tuba falopi dan ovarium. Kasus tersebut banyak ditemukan pada usia 15-24 tahun yang aktif secara seksual. Selain infertilitas, penyakit radang panggul yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan nyeri panggul kronis dan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini adalah kehamilan yang tidak pada tempatnya atau pada tuba biasanya. Kemudian penyakit radang panggul ada gangguan inflamasi traktus genitalia atas perempuan, dapat meliputi endometritis, salpingitis, abses, dan peritonitis. Jadi pada radang panggul misalnya tubanya bengkak ya, ada pembengkakan pada tuba, ada di endometrium juga bengkak atau ada infeksi, kemudian ada di bagian salpingnya juga bengkak, misalnya ada infeksi. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit radang panggul. Nah, kalau tidak ditangani maka akan menjadi sangat kronis penyakitnya. Patofisiologinya bisa disebabkan oleh penyakit IMS tadi, ada gonore dan chlamydia. Kemudian flora normal yang akhirnya tidak menjadi flora normal ya, misalnya Streptococcus atau Haemophilus influenza. Kemudian infeksi yang dari alat genital bagian bawah, uretritis atau kencing ya, infeksi kencing, vulvilitis, vulva, infeksi vulva, vaginitis, vaginosis bakterial karena bakteri ya, cervicitis berarti di bagian cervix, ada infeksi kelenjar Bartolini juga bisa menyebabkan radang panggul, serta terjadinya karena pemasangan IUD yang salah, tindakan biopsi, sondase atau kuretase ya, setelah kuret, pasca persalinan, pasca aspirasi yang tidak memperhatikan upaya pencegahan infeksi. Ini bisa menimbulkan PID atau penyakit radang panggul. Bisa juga terjadi penyakit radang panggul karena penularan dari infeksi traktus intestinalis, yaitu bagian dari appendicitis atau dari usus buntu. Appendicitis adalah usus buntu ya, infeksi usus buntu. Ada beberapa faktor yang memicu, yaitu berhubungan seksual ketika Anda masih terlalu muda atau di bawah 25 tahun, kemudian berhubungan seksual dengan seorang yang terkena gonorrea, kemudian chlamydia, kemudian berhubungan seksual secara tidak aman dengan beberapa orang berbeda atau bertukar-tukar pasangan, kemudian memiliki riwayat menular seksual, penyakit menular seksual, IMS, kemudian menggunakan IUD juga bisa, kemudian menggunakan cuci vagina secara rutin ya. Cuci vagina ini artinya ada semprotan kimia ya, yang disemprotkan ke vagina katanya biar vaginanya itu bersih. Itu kalau sering-sering bisa menimbulkan penyakit
PID tadi. Apa saja yang dilakukan jika terjadi penyakit radang panggul, maka akan harus dibawa ke dokter, dokter rajin, tes darah, lab dan lain sebagainya. Kemudian tes lainnya misalnya USG bagian pelvik, kemudian MRI atau CT scan, itu dapat membantu dokter untuk menegakkan diagnosa. Kemudian kalau tata laksana pada penyakit radang panggul yang ringan, terapi rawat jalan bisa. Nah kalau yang PRP-nya penyakit radang panggulnya sudah tidak ringan lagi, dirawat bila kecurigaan kedaruratan bedah, harus dilakukan pembedahan misalnya, atau pasien dalam keadaan hamil dengan PRP ringan tadi, kemudian tidak respon terapi oral atau menggunakan terapi tidak sembuh gitu ya, tidak dapat meminum obat terapi juga bisa, harus dirawat, tampak sakit berat, mual, muntah atau demam yang tinggi. Nah kemudian pasien dengan abses tuba ovarium ya, abses tuba ovari atau bengkak pada tuba. Diagnosis gejala sangat bervariasi tergantung lokasi, insentif serta daya tahan tubuh. Nah ini lokasi-lokasi yang bisa menimbulkan penyakit PID tadi. Terus misalnya nyeri ketegangan abdomen bagian bawah, demam, gangguan berkemih, nyeri goyang serviks. Jadi ketika servisnya digoyang, melakukan pemeriksaan dalam, servisnya digoyang, dia akan nyeri. Kemudian ada adnexa, discharge atau keputihan vagina berlebihan, kemudian ada massa ternyata di bagian pelvik pada pemeriksaan USG. Nah tata laksananya harus menunjukkan perbaikan klinis dalam 3 hari pengobatan. Bila tidak, pasien harus dirawat bila sebelumnya telah melakukan terapi rawat jalan selama 3 hari. Kemudian penilaian ulang kembali terapi antibiotik, bila perlu melakukan laparoskopi diagnostik untuk mencari penyebab lainnya dan dilakukan oleh dokter ya. Jika penilaian hasil pemeriksaan IVA, beberapa penilaian harus hasil pemeriksaan IVA, salah satu penilaian hasil yang dapat dipergunakan adalah jika IVA negatif maka serviks normal, kalau IVA radang berarti serviks dengan radang, IVA positif ditemukan bercak putih. Jadi kalau pemeriksaan IVA adalah dilakukan pemeriksaan bagian serviks ya, kemudian dibawa ke lab, jadi cairan di situ lendirnya dimasukkan seperti kapas, jadi lendirnya itu kita lihat, diusap, kemudian ditaruh di kaca. Nah itu dibawa ke lab. Nah kalau hasil IVA-nya ini ada yang negatif, radang, positif, ada juga yang kanker serviks pada stadiumnya yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah masalah pengertian unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan. Artinya dia sudah berhubungan seksual, intinya kehamilan yang tidak sengaja dan tidak diinginkan, baik belum menikah ataupun sudah menikah. Ada juga yang tidak ingin punya anak, maka kehamilannya itu bisa dikatakan sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor penyebabnya adalah penurunan dan peningkatan usia perkawinan ya, di bawah usia 20 tahun misalnya. Kemudian ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan yang dapat menyebabkan kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan. Nah kemudian ada persoalan ekonomi, misalnya tidak siap untuk membesarkan anak, sudah punya anak 4 terus anak kelima. Nah ini persoalan ekonomi. Alasan karir atau ingin masih sekolah sehingga kehamilannya tidak diinginkan, kehamilan karena zina berdarah atau incest atau dengan saudara, kemudian lingkungan yang tidak sesuai, ketidakmatangan mental dan emosi, perjodohan, kegagalan kontrasepsi ya. Artinya kalau kontrasepsi gagal berarti kadang ada yang kehamilannya itu tidak diinginkan, tiba-tiba ketidaknyamanan di rumah, penguasaan orang tua yang kurang, ini pada wanita yang masih muda atau remaja, kemudian pernikahan usia dini. Nah upaya pencegahannya tidak diinginkan yaitu pendidikan seks yang kuat ya, kemudian menjunjung nilai-nilai norma, kebiasaan dan adat istiadat di suatu tempat. Misalnya sebaiknya kebiasaan untuk menjodohkan di usia muda juga dikurangi gitu ya kan. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif, olahraga, seni dan keagamaan, pokoknya kegiatan-kegiatan yang sangat positif sehingga menghindari dari seks bebas. Kemudian dari perbuatan yang menimbulkan dorongan seksual, misalnya meraba tubuh pasangan atau menonton video porno secara bersama-sama. Ada pun beberapa cara penanggulangannya terhadap terjadi kehamilan tidak diinginkan, yaitu penggunaan alat kontrasepsi, kondom, IUD, spiral, susuk dan pil. Kemudian penggunaannya pun harus tepat sehingga tidak terjadi kegagalan kontrasepsi. Kemudian peran media juga, sinetron atau film ya,
dipakai untuk mencegah terjadi kehamilan tidak diinginkan. Jadi film-film porno kemudian harus dicegah. Peran media ini juga sangat berpengaruh. Kemudian peran lingkungan sekitar, peran orang tua, teman, saudara, tetangga. Nah ini sangat-sangat berpengaruh juga lingkungan ya. Kesehatan dan masyarakat harus support ibu hamil untuk merawat janin secara sosial, ekonomi, psikologis maupun pelayanan kesehatan yang memadai jika terjadinya ada unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah unsafe abortion atau aborsi yang tidak aman. Jadi dari unwanted pregnancy biasanya ke unsafe abortion ya. Jadi kehamilan tidak diinginkan mengakibatkan inginnya seorang ibu melakukan aborsi. Ya, 25 miliar dari aborsi di seluruh dunia itu hampir setengahnya adalah unsafe atau tidak aman. Ya tidak dilakukan oleh tenaga medis dan lain sebagainya, tidak memiliki standar yang memadai. Jadi unsafe abortion ada upaya untuk terminasi kehamilan muda di mana pelaksanaan tindakan tersebut tidak mempunyai cukup keahlian dan prosedur standar yang aman sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa pasien. Unsafe abortion ada prosedur penghentian kehamilan oleh tenaga kurang terampil, non medis, ya, alat tidak memadai, lingkungan tidak memenuhi syarat kesehatan WHO. Jadi pada berbagai buku teks kedokteran, aborsi didefinisikan sebagai lahirnya embrio atau fetus sebelum dia mampu hidup di luar kandungan. Hanya fetus dengan berat badan di atas 500 gram yang akan mampu bertahan hidup di luar kandungan. Nah, fetus dengan berat badan 500 gram tersebut berada dalam tahap perkembangan kurang dari 20 minggu. Ya, jadi kurang dari 20 minggu. Selanjutnya, menurut untuk 2007, menguraikan ada beberapa macam abortus. Yang pertama adalah abortus spontan, ada buatan. Ya, kalau spontan berarti secara alamiah ya. Adalah abortus yang terjadi secara alamiah tanpa intervensi. Sekitar 15-20% dari kehamilan berakhir dengan abortus spontan dan sekitar 80% abortus yang terjadi pada kehamilan trimester awal. Ya, artinya dari 20 minggu tadi masa kehamilan. Kemudian ada abortus buatan atau provokatus yang terjadi akibat intervensi. Nah, ini dibagi dua, ada provokatus medinalis dan ada provokatus medinalis dan ada provokatus kriminalis. Kalau medinalis berdasarkan indikasi medis dan provokatus kriminalis berdasarkan tanpa indikasi medis atau tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis atau dokter. Kemudian berdasarkan pelaksanaannya dibagi menjadi abortus aman dan abortus tidak aman. Abortus aman ini adalah safe abortion, upaya untuk terminasi kehamilan muda, dan pelaksanaannya dilakukan oleh petugas medis yang memiliki cukup keahlian. Kalau yang tidak aman tidak dilakukan oleh tenaga medis, misalnya seperti menggunakan pil penggugur kandungan dan lain sebagainya, kemudian ke dukun beranak, dipijat-pijat dan lain sebagainya. Nah, dari secara global 45% aborsi adalah tidak aman ya, dan yang meninggal sangat banyak ibu-ibu yang meninggal akibat dari abortus tidak aman ini. Ya, umumnya aborsi yang tidak aman terjadi karena tidak tersedia pelayanan kesehatan yang memadai. Alasan kesehatan, misalnya di mana ibu tidak cukup sehat untuk hamil, kemudian di mana ibu tidak ingin punya anak lagi atau kehamilan di luar nikah, masalah ekonomi, kemudian masalah sosial, adanya penyakit keturunan, khawatir, kemudian kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan, kegagalan pemakaian alat kontrasepsi. Ini bukan hanya di Indonesia banyak terjadi, tapi di dunia sekitar 22 miliar unsafe aborsi menurut WHO, 47.000 ibu mati dan 5 miliar injured atau mengalami kesakitan. Komplikasinya pasca aborsi yang tidak aman adalah demam, gigil, kram perut, sakit punggung, perut yang terasa lunak saat ditekan, perdarahan berlebihan. Nah, ini yang paling gawat, ada perdarahan yang berlebihan, pengeluaran vagina berbau busuk, mengalami penundaan hingga 6 minggu atau lebih untuk mendapatkan siklus menstruasi kembali. Artinya tidak bisa normal kembali untuk menstruasinya, sehingga bisa berakibat di kemudian hari dia menjadi infertilitas. Kemudian komplikasi jangka pendek, ada infeksi, aborsi tidak tuntas, aborsi yang gagal, trauma di bagian rahim apalagi jika dipijat-pijat ya. Kemudian perdarahan. Hukum aborsi menurut pidana KUHP kita bahwa tidak boleh untuk diaborsi dan mendapat hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun kepada siapa yang memberikan harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan, bahwa berarti ini adalah si tenaganya ya.
Kemudian hukum aborsi di Indonesia diatur dalam nomor 36 tentang kesehatan reproduksi. Aborsi di Indonesia tidak diizinkan dengan perkecualian kecuali kedaruratan medis atau mengancam nyawa ibu atau janin serta bagi korban pemerkosaan. Peran bidan: berikan informasi kepada remaja tentang seksual dan reproduksi, kemudian melakukan penyuluhan tentang aborsi dan bahayanya, mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan. Jadi ini peran-peran bidan banyak, bisa kalian baca. Mendorong perempuan untuk menunda kehamilan sampai mencapai kematangan secara fisik dan psikis, menyiapkan anak laki-laki menjadi seorang yang bertanggung jawab, ya. Menolong remaja terhindar dari risiko bahaya seksual dan reproduksi, melibatkan remaja dalam keputusan untuk menyangkut kehidupannya. Artinya adalah konseling, ya, dan penyuluhan pada remaja yang dilakukan oleh bidan. Nah, ini harus banyak, ya, dilakukan oleh para bidan tentang abortus, ya, tentang seksual yang benar, ya, kesehatan seksual yang benar. Oke, sampai di sini gue rasa cukup, ya. Jika ada yang ditanyakan silahkan kalian bisa bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.